Sementara itu, Sanci yang tengah berada di rumah sakit nampak tengah bersama ibunya. Ibunya bertanya, "Kenapa kamu melakukan perbuatan ini, Sanci?" Dan ibunya sangat terkejut mendengar pernyataan Sanci tentang dirinya melakukan semua perbuatan ini karena Jagdish. Jagdish telah tega meninggalkan dia, telah menikahi Gangga. Nampak ibunya Sanci sangat terkejut mendengar semua itu. Sanci pun sangat sedih dengan atas semua yang terjadi dengan dirinya bersama Jagdish. Ibunya memeluk Sanci dengan penuh kasih sayang. Jagdish pun pada waktu itu sangat bingung setelah mendengar kabar kalau Sanci telah melakukan uji coba bunuh diri. Dan nampak Gangga juga bingung. Mereka berdua nampak bingung memikirkan semua itu. Namun Jagdish menguatkan Gangga agar tidak berpikir tentang masalah ini. Ini adalah masalah aku bersama Sanci. Gangga pun hanya terdiam. Nampak keluarga Sanci menunggu Sanci di rumah sakit. Tiba-tiba datang rombongan polisi yang menghampiri Sip dan memberi hormat kepada dirinya. Polisi tersebut bertanya kepada Sip, "Ada masalah apa?" Nampak Anandi hanya bisa terdiam mendengar perkataan polisi tersebut. Polisi itu pun berkata kepada Sip, ia harus melaksanakan tugas apa. Dan Sip pun meminta kepada polisi tersebut. Lalu polisi itu pun pergi meninggalkan Sip. Sip pada waktu itu hanya bisa memandangi. Namun ibu Sanci tidak terima dengan perlakuan Jagdish terhadap Sanci. Dan Anandi pun hanya bisa terdiam mendengar semua itu. Ibu Sanci pun merasa sedih dan tidak terima dengan perlakuan Jagdish terhadap putrinya. Dia pun ingin segera menghusut semua permasalahan tentang Sanci bersama Jagdish. Anandi pun tidak bisa berbicara apa-apa tentang semua itu. Sementara itu Jagdish yang tengah melamun di depan pintu, tiba-tiba datang Gangga menghampirinya sambil berkata, "Kenapa kamu melamun terus?" Gangga pun bertanya, "Kamu memikirkan perihal Sanci yang telah berbuat seperti itu?" Nampak Jagdish pun berkata kepada Gangga, "Kamu jangan banyak berpikir, Gangga, karena semua ini sudah terjadi." Dan Gangga pun nampak sedih mendengar semua perkataan Jagdish. Sementara polisi yang tengah bertanya kepada Anandi tentang perihal Jagdish, Anandi pun menjawab kalau dia tidak tahu dengan masalah ini. Ibu Sanci pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan polisi yang tengah bertanya kepada Anandi. Nampak kakek menjawab pertanyaan polisi tersebut. Semua ini karena Jagdish. Dan polisi tersebut pun berkata, "Ada hubungan apa dengan Jagdish?" Anandi pun terdiam. Nampak Bibi Aira memberikan keterangan terhadap polisi tersebut tentang Jagdish. Dan Ibu Sanci hanya bisa terdiam mendengarkan semua itu. Nampak polisi menyuruh bawahannya untuk mencatat nama Jagdish di dalam buku tersebut. Jagdish mulai gelisah di dalam kamarnya. Dia membayangkan kedatangan Nenek Kailani pada tadi pagi yang memberitahukan bahwa Sanci melakukan uji coba bunuh diri. Dan Jagdish pun nampak terkejut mendengar semua itu. Tiba-tiba saja datang Gangga menghampiri Jagdish yang tengah berada di dalam kamarnya sendiri. Gangga pun berusaha menghibur Jagdish supaya Jagdish tenang dalam menghadapi semua permasalahan ini.
Sedangkan keluarga Tuan Byron yang tengah itu sedang berkumpul bersama Nyonya Sumitra beserta Gena. Mereka tengah membicarakan tentang perihal yang menimpa Sanci. Nampak Nenek Kailani sangat sedih mendengar kabar semua itu. Begitu pula dengan Nyonya Sumitra sangat sedih. Tuan Byron nampak bingung menghadapi keluarganya yang sangat sedih mendengar kabar Sanci. Tiba-tiba saja telepon berdering. Dan nampak Paman Pasan bertanya kepada Tuan Byron, siapa yang menelpon? Tuan Byron pun laju mengangkat telepon tersebut. Ternyata yang menelepon adalah Jagdis, menyuruh Paman Byron untuk menengok Sanci yang berada di rumah sakit. Jagdis pun meminta kepada ayahnya agar segera menengok Sanci di rumah sakit. Nampak Gangga yang saat itu tengah memegangi tangannya Jagdis. Sementara Nenek Kailani bertanya kepada Tuan Byron, siapa yang menelepon? Tuan Byron pun menjawab, Jagdis yang menyuruh kita untuk menengok kepada Sanci di rumah sakit. Pagi itu di kantor polisi nampak keluarga Sanci tengah berbincang-bincang dengan polisi. Ayah Sanci pun ikut berbicara terhadap polisi tersebut. Anandi hanya bisa terdiam mendengar pembicaraan mereka. Polisi itu pun berkata kepada kakeknya, harus apa yang hendak dilakukan? Nampak Ibu Sanci berkata kepada polisi tersebut, harus segera menangkap Jagdis. Nampak keluarga semua terkejut mendengar perkataan Ibu Sanci yang mengatakan dia harus segera menangkap Jagdis. Dan nampak kakek pun sangat marah terhadap ibunya Sanci dengan perkataan itu. Ayahnya Sanci pun marah kepada kakeknya. Mereka berdua pun saling berbicara. Ibu Sanci tak terima dengan semua ini. Nampak polisi itu pun berkata, harus bagaimana dengan semua kejadian ini? Si pun berkata, harus segera dilaksanakan. Jangan pandang bulu walaupun itu saudaranya. Nampak polisi tersebut pergi dari rumah sakit itu. Mereka laju masuk ke dalam kamar Sanci. Ibunya Sanci pun mendekati Sanci. Begitu pula dengan ayah Sanci memandangi keadaan Sanci. Anandi yang pada itu melihat Sanci dari belakang sip. Nampak Sanci memandangi mereka semua. Perawat itu telah menyerahkan sebuah kertas kepada keluarga Sanci. Sanci pun mengambil kertas tersebut. Namun Sanci yang pada waktu itu hanya memikirkan Jagdis. Nampak Ibu Sanci pun sangat sedih dengan semua itu. Keluarga semua berada di dalam kamar Sanci. Anandi pun berkata kepada Ibu Sanci, apa yang telah terjadi? Ibu Sanci pun melihat ke belakang, melihat Anandi kalau berbicara kepada Sanci. Mereka semua sangat gelisah melihat keadaan semua ini. Nampak Sanci menjawab pertanyaan Anandi bahwa dia ingin melihat Jagdis. Dan Sanci pun nampak kaget setelah mendengar kalau Jagdis telah menikah. Lalu Sanci pun nampak kelihatan sesak napasnya. Dan Sanci pun dalam keadaan kritis. Ibu Sanci sangat kaget melihat keadaan Sanci. Begitu pula dengan Anandi yang kaget melihat keadaan Sanci pada waktu itu. Semua keluarga nampak bingung melihat keadaan Sanci. Sanci yang pada waktu itu mengalami lemas kembali badannya. Lalu dia pun nampak gemetar. Semua orang memanggil dokter dan Sanci pun pingsan kembali. Ibu Sanci sangat sedih melihat keadaan semua itu. Nampak
sahabat semua keluar dari kamarnya Sanci. Sanci yang pada waktu itu telah pingsan mendengar kabar tersebut. Oke kawan semua, apa yang telah terjadi terhadap Sanci? Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan sinopsis berikutnya. Sekian.